Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Saya mewakili dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, anggota kelompok kami, yaitu kelompok 12, terdiri dari saya sendiri, Nurnia Zarkon, lalu ada Balindra Sakif, dan ada Regina Indah. Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam sebuah pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, pasti ada yang namanya struktur organisasi dan ada yang mengelola tentang keuangan. Lalu, berikut merupakan bagian struktur organisasi pengelolaan keuangan tingkat daerah. Yang pertama, dan yang menduduki jabatan paling tinggi itu ada kepala badan. Di bawah kepala badan terdapat 3 posisi, yaitu ada sekretaris, ada beberapa bidang, dan ada jabatan profesional. Kita mulai dari sisi yang paling kanan terlebih dahulu, yaitu ada sekretaris yang memiliki 3 bawahan, ada subbagian umum dan kepegawaian, lalu yang kedua ada subbag keuangan, dan yang ketiga ada subbag program dan pelaporan. Kita bergeser ke sebelah kiri sedikit, di bagian tengah itu ada 4 jenis bidang di bawah jabatan kepala badan, yaitu ada bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, dan bidang aset yang masing-masing memiliki sekitar tiga bawahan. Lalu di satu lagi di bawah kepala badan itu ada jabatan fungsional. Berikut ini merupakan tugas pokok dari masing-masing BPKD. Silakan Mas Balindra. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pokok BPKD. Yang pertama ada kepala badan, yaitu membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada sekretaris, yaitu membantu kepala badan mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan BPKD. Yang ketiga ada subbag umum kepegawaian, membantu sekretaris dalam menyusun program dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum. Keempat ada subbag keuangan, yaitu membantu menyusun kegiatan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan. Next. Ya. Yang kelima ada subbag program dan pelaporan, yaitu membantu sekretaris menyusun program dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program. Yang keenam bidang anggaran, yaitu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan anggaran. Selanjutnya, yang ketujuh bidang perencanaan anggaran, yaitu menyusun program kegiatan, petunjuk teknis serta perencanaan anggaran. Yang ke-8 bidang penatausahaan anggaran, yaitu memantau dan mengevaluasi belanja dan pembiayaan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Next. Yang 9 ada bidang pembiayaan, yaitu menyusun program dan kegiatan seksi pembiayaan. Ke-10 bidang akuntansi, yaitu mengkoordinasikan penyusun program dan kegiatan akuntansi penerimaan, akuntansi pengeliaran, dan akuntansi pelaporan. Yang ke-11 ada subbid akuntansi penerimaan, yaitu menyusun program dan kegiatan seksi akuntansi penerimaan. Yang ke-12 subbid akuntansi pengeluaran, yaitu menyusun program dan kegiatan seksi akuntansi pengeluaran. Next. Yang ke-13 subbid akuntansi pelaporan, yaitu menyusun program dan kegiatan seksi akuntansi pelaporan. Ke-14 bidang perbendaharaan, yaitu menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan kas, pengelolaan gaji, dan pertanggungjawaban. Ke-15 ada subbid pengelolaan kas, yaitu menyusun program dan kegiatan seksi pengelolaan kas. Yang ke-16 ada subbid pengelolaan gaji, menyusun program dan kegiatan seksi pengelolaan gaji. Next.
Yang ke-17, subit pertanggungjawaban. Menyusun program dan kegiatan seksi pertanggungjawaban. Yang ke-18, bidang aset. Mengkoordinasikan penyusun program dan kegiatan bidang aset. Yang ke-19, subjek perencanaan aset, menyusun program dan kegiatan seksi perencanaan. Yang ke-20 ada subjek inventarisasi aset, yaitu menyusun program dan kegiatan seksi inventarisasi. Dan terakhir ada subjek pemanfaatan aset, yaitu menyusun program dan kegiatan seksi pemanfaatan. Ini berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada dari kalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung open microphone dan open kameranya. Silakan Mbak Nurul Hidayah untuk bertanya. Izin bertanya, apa sanksi yang diberikan kepada kepala badan jika beliau melanggar peraturan dalam jabatannya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul ya. Jadi, hukuman yang diberikan kepada pelanggar tersebut itu tergantung dari pelanggaran apa yang dilakukan oleh seorang itu. Dan hukuman yang bisa kita berikan itu tergolong menjadi 3 jenis. Ada hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Contoh hukuman sedang itu pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat seorang PNS. Dan hukuman berat itu pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan PNS-nya. Seperti itu, Mbak. Bisa dimengerti? Bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin Mbak Devi atau Mbak Anita mau mengajukan pertanyaan. Iya, mohon izin bertanya, boleh, Kak? Oh, boleh. Kira-kira tugas pokok dari subjek pertanggungjawaban itu gimana ya? Kegiatannya itu apa aja dan bisa nggak disebutkan salah satu contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Oh, mudah itu mudah. Ya, Mbak Mia yang jawab ya. Izin menjawab ya Mbak Devi. Jadi salah satu contoh bentuk tugasnya itu menyusun dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang akuntabel dan berkualitas. Itu aja ya Mbak. Oh, iya, terima kasih Mbak Mia atas jawabannya. Ya mungkin Mbak siapa ini? Anita ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Anita Triotami, izin bertanya. Tugas pokok bidang pembiayaan adalah menyusun program. Salah satu programnya itu apa? Terima kasih. Oh, mungkin salah satu programnya itu mencatat pengeluaran dan pemasukan kegiatan. Terus melapor, ya intinya gitulah, paling penting itu melaporkan hasil pengeluaran dan pendapatan jika ada suatu program yang dijalankan. Saya tambahkan ya Mbak Anita, jawaban dari Mas Balindra. Tambahan dari saya itu salah satu programnya itu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Jadi untuk meningkatkan itu juga butuh biaya dan itu butuh pelaporan. Seperti itu. Ya sudah. Ya selesai. Sudah. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila presentasi ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas partisipasinya juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
hati.